风云。雨衣，是能。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul My Sectarian Members Are Spies episode 35 dan 36 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode kali ini diawali dengan Yuyi yang masih melakukan penyembuhan di halaman depan sekte Fengyun. Di saat yang sama, Chen Ning juga mencoba untuk menyempurnakan inti pedang elegan yang diberi oleh sistem beberapa waktu yang lalu. Setelah menyerap inti pedang elegan, Bang MC merasa tubuhnya semakin kuat. Dia juga merasa sudah bisa bersaing melawan Li Buhei jika mereka beradu kekuatan pedang. Sementara itu dari arah lain, Mu Rongyu sedang mengintip apa yang sedang dilakukan oleh Chen Ning dan Yuyi ketika malam hari. Seorang pria bertopeng juga tampak meminta Mu Rongyu untuk beristirahat karena besok pagi mereka akan melakukan kudeta di sekte Fengyun. Tiba-tiba saja kekuatan anggur warna-warni mulai bereaksi pada tubuh Yuyi. Momen ini pun membuat Chen Ning berteriak untuk meminta Yuyi menghentikan kultivasinya karena dia sudah berada di luar kendali. Karena Yuyi terlihat tidak bisa menahan kekuatan anggur warna-warni, maka Chen Ning langsung sigap memberikan bantuan. Akan tetapi kekuatan elemen es milik Yuyi sudah tidak bisa terbendung lagi dan membuat sekelilingnya menjadi membeku. Di saat yang sama, Mu Rongyu yang sedang mengintip juga terkena kekuatan elemen es yang membuat tubuhnya terbujur kaku. Karena hawa dingin semakin meningkat, maka Chen Ning mencoba untuk menggunakan tangan pencuri surgawi guna membawa tubuh Yuyi. Akan tetapi percobaan ini tetap gagal. Akhirnya Chen Ning memutuskan untuk meminta bantuan kepada Jiangsu yang saat ini sedang fokus bermain game. Karena Jiangsu tidak ingin diganggu, maka Chen Ning mau tidak mau harus menggunakan kekuatan inti pedang elegan yang baru saja dia serap. Dengan kekuatan inti pedang elegan, Chen Ning berhasil mendekat ke arah Yuyi sekaligus menekan kekuatan dari anggur warna-warni. Seketika tempat Chen Ning dan Yuyi berada langsung membentuk sebuah telur es dan tidak ada seorang pun yang bisa melihat apa yang sedang dilakukan oleh Bang MC kita. Sementara itu di sekte Sunlong, Xiaomei dan Chang Yu mabuk-mabukan karena mereka berdua menunggu kepulangan dari Chen Ning. Mereka juga sedikit khawatir karena pada saat ini Chen Ning sedang pergi bersama dengan Yuyi. Singkat cerita, keesokan harinya, Mu Rongyu sudah terbangun setelah dia terkena kekuatan elemen es dari Yuyi. Dia pun lekas segera pergi karena pada hari ini akan mengkudeta sekte Fengyun dari tangan Mu Rongfu. Di saat yang sama, Chen Ning dan Yuyi sudah keluar dari telur es yang mengurung mereka semalaman penuh. Yuyi pun langsung berterima kasih kepada Chen Ning karena dia sudah berhasil sepenuhnya menyerap bunga anggur warna-warni. Siapa yang menyangka kalau Chen Ning juga kecipratan untung karena dia menyerap energi bunga anggur warna-warni bersama dengan Yuyi. Bang MC langsung berhasil menaikkan ranahnya ke tahap alam bela diri tertinggi tingkat kedua. Jiangsu pun tampak langsung memberikan pujian karena Chen Ning mampu menaikkan 3 tingkat ranah dalam waktu 1 malam saja. Beberapa saat kemudian, Chen Ning yang sedang bersantai didatangi oleh Yuyi yang membawakan sebuah makanan. Meskipun ini merupakan masakan pertama Yuyi, tapi Chen Ning langsung memberikan pujian karena masakannya begitu enak. Bang MC juga meminta Yuyi untuk pergi bersamanya guna berpamitan kepada penatua He dan juga ketua sekte Fengyun.
Akan tetapi ternyata kudeta yang dilakukan oleh Murong Yu sudah dimulai. Terlihat banyak korban bergeletak karena Murong Yu bekerja sama dengan orang luar untuk mengambil alih sekte Feng Yun. Chen Ning yang sedang bersama dengan Yu Yi memberikan sebuah penjelasan yang mana pada setiap sekte selalu ada namanya konflik internal, dan hal tersebutlah yang sedang terjadi kepada sekte Feng Yun ini. Di saat yang sama Penatua He yang sedang terluka meminta bantuan kepada Chen Ning karena keadaan sekte Feng Yun sedang tidak baik-baik saja. Chen Ning pun langsung menggunakan kekuatan spesialnya untuk membuat 3 orang praktisi bertopeng saling bertengkar satu sama lain. Dia juga meminta Yu Yi untuk membunuh 3 orang tersebut dan jangan sampai menyisakan apapun. Dengan kekuatan elemen es yang sepenuhnya sudah bisa dia kendalikan, Yu Yi berhasil membunuh ketiga orang praktisi bertopeng hanya dengan 1 kali serangan saja. Sementara itu di dalam aula sekte Feng Yun, terlihat Murong Fu sudah terluka cukup parah. Dia juga marah kepada Murong Yu yang melakukan pengkhianatan kepada sekte Feng Yun mereka. Ternyata usut punya usut Murong Yu ingin berkembang sendirian menjadi ketua sekte, ya walaupun dia harus bekerja sama dengan Pavilion Tianji untuk melaksanakan rencananya tersebut. Mendengar semua ucapan dari Murong Yu hanya membuat Murong Fu tertawa. Dia tidak pernah menyangka kalau sang adik sudah melupakan leluhur sekte Feng Yun hanya demi sebuah kekuasaan. Perkataan Murong Fu ini membuat Murong Yu langsung menancapkan pedangnya untuk membunuh ketua sekte Feng Yun yang tidak lain dan tidak bukan merupakan kakak kandungnya sendiri. Ternyata Murong Yu selama ini bekerja sama langsung dengan Dong Fang Shao untuk mengkudeta sekte Feng Yun asalkan sekte Feng Yun tunduk kepada Pavilion Tianji. Mulai besok hari sekte Feng Yun akan berada di bawah kepemimpinan Pavilion Tianji serta Murong Yu akan dijadikan sebagai ketua sekte. Sebelum dia menjadi ketua sekte, Murong Yu punya satu permohonan kepada Dong Fang Shao di mana dia meminta agar Dong Fang Shao memberikan bantuan untuk mendapatkan seorang wanita yang sedang menginap di dalam sekte. Yap, benar sekali, wanita tersebut adalah Yu Yi. Baru saja mereka berdua berbincang-bincang tentang Yu Yi, tiba-tiba saja 2 orang anak buah dari Dong Fang Shao membeku terkena kekuatan elemen es. Kemunculan Yu Yi ini sontak membuat Murong Yu meminta Dong Fang Shao untuk segera menangkap Yu Yi dan menjadikan Yu Yi sebagai permaisurinya. Kecantikan yang dimiliki oleh Yu Yi tentu saja membuat Dong Fang Shao merasa tertarik. Dia pun berniat melakukan hal yang mesum kepada Yu Yi baru setelah itu menyerahkannya kepada Murong Yu. Yu Yi pun kemudian menanyakan kepada Chen Ning mengenai sikap yang diperlihatkan oleh Dong Fang Shao pada saat ini. Chen Ning pun berkata kalau sifat Dong Fang Shao ini biasa disebut sebagai anjing penguasa. Seperti yang terlihat, anjing penguasa selalu bersikap sombong dan bertindak semau mereka tanpa memperdulikan orang lain. Kemunculan Chen Ning tentu saja membuat Dong Fang Shao bertanya-tanya kenapa Chen Ning berada di tempat ini. Ketua Pavilion Dong Fang Shao, teruskan urusanmu, aku hanya ingin menonton dari tempat ini, ucap Chen Ning kepada Dong Fang Shao. Dong Fang Shao kemudian membuat alasan kalau sekte Feng Yun sudah mencuri harta karun yang dimiliki oleh Pavilion Tianji, jadi dia tidak punya pilihan lain selain membunuh beberapa orang serta akan membawa Murong Yu untuk pergi ke Pavilion Tianji. Untuk itulah Dong Fang Shao meminta Chen Ning dan Yu Yi segera pergi karena dia harus menyelesaikan urusannya di sekte Feng Yun. Ketua Pavilion Dong Fang, kau datang ke sekte Feng Yun ini karena hartamu sudah dicuri. Jadi jika hartamu sudah kembali, apakah kau akan pulang ke Pavilion Tianji sekarang juga? Ucap Chen Ning memberikan pertanyaan kepada Dong Fang Shao. Dong Fang Shao pun mengiyakan pertanyaan dari Chen Ning di mana jika hartanya sudah dikembalikan, maka dia akan segera meninggalkan sekte Feng Yun. Chen Ning kemudian mengepalkan tangan kosongnya ke arah Dong Fang Shao untuk mengembalikan harta milik Pavilion Tianji. Dia sengaja membuat sarkas mengembalikan harta kosong kepada Dong Fang Shao karena sedari awal Bang MC sudah mengetahui kalau Dong Fang Shao ingin menipunya.
Karena sudah tidak bisa membuat alasan, pada akhirnya Dong Fang Shao menawarkan sebuah kesepakatan. Jika Chen Ning pergi, maka dia akan melupakan kematian beberapa orang anak buahnya barusan di tangan Yu Yi. Pembicaraan antara Chen Ning dan Dong Fang Shao membuat Yu Yi menjadi bingung. Alhasil Chen Ning memberikan penjelasan kepada Yu Yi kalau dia lupa untuk memberikan saran cara bagaimana menghadapi orang brengsek seperti Dong Fang Shao ini. Chen Ning pun meminta Yu Yi untuk mengingat sebuah nasihat, yaitu menggunakan cara licik untuk menghadapi orang yang berbuat licik seperti Dong Fang Shao. Pembicaraan yang sedang dilakukan oleh Chen Ning bersama dengan Yu Yi tentu saja membuat Murong Yu berkata kalau mereka berdua sedang menghina Dong Fang Shao. Akan tetapi Dong Fang Shao malah marah dan meminta Murong Yu untuk diam karena dia tidak diperbolehkan untuk bicara. Dengan cara yang sopan, Dong Fang Shao bertanya apakah Chen Ning masih akan terus bersikap seperti ini. Jangan sampai aku mengulang untuk kedua kalinya agar kau segera pergi dari Sekte Feng Yun, ucap Chen Ning yang tetap akan memberikan bantuan kepada Sekte Feng Yun. Karena tidak punya pilihan lain, akhirnya Dong Fang Shao mengeluarkan sebuah lonceng yang bisa memanggil seseorang yang cukup kuat. Orang kuat yang dipanggil oleh Dong Fang Shao merupakan ketua Sekte Yama yang bernama Huang Zuze. Baru saja muncul, Huang Zuze langsung meminta bayaran setimpal kepada Dong Fang Shao jika dia berhasil membunuh Chen Ning. Kemunculan dari Huang Zuze ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.